Hai, welcome to my podcast page tentang perjalananku menemui mereka dari dating yang pada akhirnya membawa satu perspektif baru dalam setiap pertemuan yang aku lakukan. Semoga menarik buat kalian. Selamat mendengarkan. Salam gabut dari aku yang gabut. Welcome to my first podcast. Jadi di podcast ini, di podcast pertama aku pengen cerita soal pertemananku sama orang di Bali. Jadi sebenarnya kalau buat aktif main Tinder sendiri, aku kayaknya udah dari tahun 2017. Itu awal kayak masih berani buat chatting-chatting doang, nggak lebih dari itu, sampai akhirnya ngeberaniin diri buat ketemuan itu gara-gara pertama emang udah lama chat gitu, terus orangnya juga asik, dan ternyata pas ketemu dia kasih kesan aku tuh positif. Dari Tinder sendiri pun juga aku mikirnya nggak senakutin itu, dan pastinya kayak pengalamannya dia udah bagus, jadinya kayak berlanjut gitu. Terus dari awal ketemu orang itu akhirnya aku kayak 2 bulan sekali itu ketemu sama orang baru, karena menurut aku kayak asik aja kalau misalkan emang nemu temen ngobrol yang pas, terus dapet ilmu baru nih soal hidup lewat cerita-cerita mereka. Itu sih lebih kayak yang daya tarik paling gede yang dorong aku buat ketemu sama orang. Terus untuk tujuan sendiri cari pasangan, itu kayak nggak utama banget sih, soalnya karena emang aku orangnya suka dengerin cerita orang. Terus posisi pas itu aku udah mulai boring sama lingkungan sekitarku, akhirnya download Tinder itu. Oh iya, ya. Terus aku minta maaf ya kalau misalkan masih kayak terbata-bata gitu, soalnya ini juga podcast pertamaku, aku juga nggak ahli banget, masih belum tahu kiat-kiat bikin podcast gimana, jadi seadanya juga mikrofonnya. Oke, kayaknya langsung aja deh di cerita. Kembali ke cerita soal apa sih yang aku dapet nih dari seseorang yang aku temuin di Bali. Jadi pas itu posisi aku Bali tahun 2018. Posisinya aku lagi liburan sama teman-teman aku. Cuma teman-teman aku nggak tahu kalau aku main Tinder. Jadi di hari pertama itu, jadi kan aku di Bali 4 hari tuh. Di hari pertama tuh aku udah pakai lokasi di Bali. Terus mulai muncul tuh profil kan, kayak di Bali ada siapa aja nih orang-orangnya. Terus swipe kanan swipe kiri, udah mulai match sama orang. Terus kayak chatting-chatting sampai ada tuh satu orang yang emang eye-catching banget nih di aku. Terus kayak ya mulai basa-basi yang basi gitu, tapi aku sukanya dia langsung kayak to the point, ngajak ketemu. Terus aku bilangnya kalau mau besok, jadi di hari keduanya. Di hari kedua aku di Bali itu malam, soalnya kebetulan aku free kan, nggak ada acara juga sama temen-temen. Ya udah, akhirnya sepakat nih mau ketemu malam sekitar jam 7-an gitu. Terus aku pamit nih ke temen-temenku, bilangnya mau ketemu sama temen yang di sekolah pariwisata Nusa Dua pas itu. Udah kan ketemu, dia ngejemput aku di penginapan. First impression, dia nggak kelihatan tua sih kayak yang di profilnya dia umurnya. Jadi di profilnya dia tuh umurnya tuh 29 tahun, which is itu kayak umur orang yang paling tua yang pernah aku temuin. Dan pas aku tanya emang umurnya segitu, tapi looknya kayak umur 23, 24-an lah. Oke, langsung nih singkat cerita dia ngejemput aku di penginapan. Terus dia ngebawa aku di titik temu coffee di daerah Seminyak. Kalau nggak salah tuh punya Raisa apa siapa gitu, aku lupa. Gak tahu ya, tapi punya siapa. Kalau nggak salah sih Raisa. Terus habis itu udah kan, uh,
aku paling seneng sih ketemuan di coffee shop, soalnya aduh menurutku, soalnya aku suka aja ngobrol sambil temenin kopi kopi hitam kayak gitu, soalnya aku kayak coffee addict banget. Di awal-awal kayak biasanya kita kayak kenalin diri sendiri nih, kayak interview sama HRD, tapi kayak berusaha buat ngerubah alur pembicaraannya itu yang nggak boring gitu di antara kita berdua, kayak udah mulai dapet chemistry di awal sih. Terus singkat cerita, hmm, aku baru tahu kalau dia itu seseorang yang bekerja sebagai supervisor di salah satu toko olahraga ternama di mall di Bali. Dimana pas itu aku langsung kayak ngerutin dahi kan, soalnya kayak aku jarang banget kayak ketemuan sama orang yang udah kerja. Jadi rata-rata emang yang lagi menempuh pendidikan di dunia perkuliahan kayak gitu-gitu sih. Terus kenapa aku ngerutin dahi, soalnya aku kayak aduh, jadi pegawai emang nggak boring apa ya? Soalnya aku sendiri tuh kayak salah satu korban. Aku ngerasanya aku salah satu korban dari kesibukan seseorang pegawai, karena kedua orang tua aku tuh dua-duanya pegawai. Terus kayak mereka tuh kalau udah sampai rumah nih tidur. Kayak aku nggak ada kesempatan gitu buat ngobrol cerita apapun itu. Terus kalau misalkan minggu di hari libur pun itu juga mereka istirahat. Kayak ya udah mager kemana-mana mereka tuh. Jadi aku mikirnya, oh sumpah sih pegawai boring banget, boring parah. Kayak harus seragaman, harus harus repeat aktivitas yang emang kayak gitu-gitu aja gitu. Terus kan aku ngelontarin nih opiniku soal 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 menjadi pegawai itu kayak gitu kan. Terus dia kayak ngejawab dengan santai dan bijak banget nih, yang bikin aku kayak ikut tenang. Dia itu bilang kayak eh buat jadi pegawai atau apapun itu sebenarnya kita nggak bisa menghakimi pekerjaan seseorang, dia bilang kayak gitu. Di situ aku setuju sih, bener sih kalau misalkan emang emang kita perlu banget buat ngehargain pekerjaan seseorang. Kalau bisa jangan, maksudnya kalau emang nggak suka jangan sampai terlontar gitu. Terus habis itu dia mulai cerita nih kenapa dia mutusin buat jadi seorang karyawan atau pegawai, karena setelah dia lulus SMA tuh orang tuanya dia nggak bisa buat ngebiayain dia buat kuliah lagi. Terus itu aku mulai kayak anjir, set dong, sedangkan aku dengan santainya kayak nggak perlu gitu sampai mikirin gimana nih cara bayarnya. Aku udah mulai respect ke dia. Terus dia bilang ke aku kalau misalkan ya udah dia mutusin buat kerja. Dari kerja itu dia kayak 2 tahun dia bisa ngebantu ekonomi keluarganya dia. Terus apa namanya, dia bisa, yang paling aku surprise, dia bisa buat biayain kuliahnya dia sendiri. Posisi dia ambil kelas karyawan kayak gitulah yang malam itu, jadi kayak pagi sampai sore dia kerja, terus ntar malamnya dia kuliah. Kayak aku udah bayangin, wah gila sih sumpah, perjuangannya berat banget nih pasti. Kayak ngatur waktu antara urusan pekerjaan, ntar belum lagi ada tugas. Kayak oh ya kayak gini ya ternyata orang-orang tuh. Maksudnya orang-orang yang kayak dia tuh, wah perjuangannya kayak berat banget ya lah, ada motor lewat. Kayak perjuangannya berat banget. Terus eh yang paling surprise lagi, dia sampai lulus sarjana dong. Ternyata dia bisa ngelewatin fase itu, dan dia bilang kayak ya udah, emang emang dari hasil gajiku aku bisa mengambil kelas karyawan, menyisihkan sebagian uang untuk berkuliah. Terus dia bilang sejak itu dia mulai tersadar mungkin ini emang jalannya, dan yang paling terpenting adalah kita harus nerima apapun keadaannya itu. Terus dia punya keyakinan gitu kalau misalkan dia tuh bilang gini, tapi tuh semua bakal sementara kok, nanti bakal ada waktunya aku bakal bisa menggapai apa yang selama ini aku impikan. Sementara hanya menjadi doa, nanti juga akan menjadi nyata. Dia bilang kayak gitu dong, kayak anjir itu sampai sekarang kayak terngiang-ngiang banget. Terus
eh udah tuh di situ aku kayak mulai speechless, nggak bisa nanggepin omongannya dia lagi. Soalnya aku kayak sampai yang kayak senyum ikut lega karena ada ya, maksudnya ada gitu loh orang yang bisa senerima itu sama keadaannya. Terus dari situ juga pikiranku, dari sudut pandangku udah mulai berubah soal soal pekerjaan apapun itu. Emang ternyata aku harus ngargain dan nggak boleh ngejudge kayak ini pekerjaan boring nih, pekerjaan monoton lah. Soalnya pasti ada cerita di belakang itu, entah itu emang mimpinya mereka, entah mungkin itu keadaan yang memilih. Terus dia juga ngingetin aku buat selalu bersyukur karena tanpa kerja pun aku masih bisa ngelanjutin kuliah. Terus dia juga ngajarin aku buat bersyukur terus, buat nerima kalau misalkan emang orang tua nggak ada waktu, seenggaknya mereka tuh kerja buat aku. Uang yang dia sinin juga untuk kepentinganku, entah kepentingan yang kayak buat kuliah lah, buat beli ini, buat beli itu. Di situ aku juga jadinya kayak termotivasi buat emang nerima keadaan gitu. Nggak tahu sih, emang ketemu orang ini tuh kayak bener-bener ngerubah perspektifku soal menjadi pegawai. Terus apa ya? Ya kayak gitu sih simpelnya. Oh ya, dia juga cerita kalau misalkan dia tuh bukan orang Bali sebenarnya, dia itu orang orang rantauan gitu, dia ngikut sama keluarganya. Dan aku belajar juga dari dia kalau misalkan kita jangan terlalu banyak mengeluh. Kalau emang mulai capek ya udah istirahat aja, jangan dipaksain buat tetap melangkah. Soalnya kita penting banget buat nikmatin jeda, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak aku pertama minta maaf banget buat buat orang-orang yang pernah aku judge entah dalam hati ataupun sempat terlontar soal pekerjaan yang menurut aku boring. Ternyata itu nggak bakal jadi boring kalau misalkan emang emang kesukaan kalian atau kalian yang memilih, apalagi kalau udah nerima. Terus siapapun kalian yang berjuang dengan keadaan yang memilih bukan kalian yang memilih, kalian hebat sih dibanding aku yang masih suka ngeluh. Tetap terus melangkah, terus percaya aja ini cuma sementara. Selagi kalian berdoa, ntar semua akan jadi nyata kok. Soalnya aku udah nemuin seseorang yang emang bisa ngewujudin semua mimpi-mimpinya, walaupun emang jalan di awal tuh gak sesuai sama ekspektasi, yang ujung-ujungnya kalah sama realita. Tetap berjuang ya. Dan buat kamu yang di Bali sampai sekarang, makasih ya buat bantu aku nemu perspektif baru tentang menjadi pegawai. Karena kamu bener-bener seberpengaruh itu dalam perjalanan hidupku, walaupun kita ketemu dari app dating. Dan makasih juga udah gak aneh-aneh. Makasih juga sampai sekarang tetap follow-followan di Instagram, walaupun kita udah jarang banget, bahkan udah gak pernah saling sapa. Kalau misalkan kamu tahu suaraku ini dan kamu dengar entah lewat media apapun itu, makasih. Jadi ini dulu podcast pertama aku, ntar bakal aku lanjut tentang perjalanan-perjalanan Tinderku di beberapa kota di Indonesia yang aku lakuin, entah itu dalam solo trip ataupun kesempatan yang sengaja aku ambil buat
ketemu orang baru buat dapetin perspektif baru. See you, salam gabut dari aku yang gabut.